Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab maka na hadisa yuftara walakin tasdiqul ladzi baina yaday wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahma liqaumin yu'minun. Bluetooth mode. Amma ba'd, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Al-Khaliq yang maha pencipta, Al-Mudabbir yang maha pengatur. Dialah Allah As-Sari yang berhak membuat aturan dan undang-undang. Marilah kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mensyukuri segala nikmat dan syukur dan karunia itu? Yaitu dengan meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah? Dengan kita bersama-sama mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan begitu insya Allah iman kita akan semakin meningkat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Khatamun Nabiin. Beliaulah pemimpin para nabi dan rasul, dan beliau jugalah nabi yang terakhir. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua jamaah majelis taklim, ibu-ibu kelurahan Kayombun ini dengan senantiasa meneladani Rasulullah, dengan senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua kelak yaumil akhir adalah tergolong sebagai umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah sekian lama Allah mempertemukan kita kembali di majelis ini yang insya Allah semua ini adalah atas izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkebetulan hari ini adalah hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari apa itu hari Maulid ibu-ibu? 12 Rabiul Awal 571 Masehi atau disebut dengan namanya tahun gajah. Itulah hari lahir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Begitu yang kita dengar dan diajarkan kepada kita ya. Kenapa disebut tahun gajah? Dulu sudah pernah saya sampaikan. Nah, boto tak nang lupa dolak nang muda kakak ete sudah. Kenapa disebut tahun gajah waktu itu? Karena orang-orang tentara Abraha datang untuk menyerang Ka'bah. Iya. Dengan menunggangi gajah. Iya. Nah, pada waktu itulah lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena memang pada tahun di mana lahirnya Nabi adalah tahun di mana datangnya sekelompok pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Maka tahun itu dinamakan dengan tahun gajah. Kenapa Ustadz dinamakan dengan tahun gajah? Karena memang dulu tahun dan kalender belum ada.
Narong pinajolo kalender songon na sanari ete. Sanari tong mo bulan 3 don, bulan September. Tanggal 3, tanggal sawon. Bulan aha, misalnya kan, bisa tersebut kon. Bulan Safar misalnya kan, atau Rabiul Awal. Tapi kalau dulu tak ada itu tahun, maka orang-orang dulu sekedar mengingatkan dan mengulang kembali supaya tidak lupa. Orang-orang dulu menyebut tahun adalah dengan peristiwa apa yang terjadi pada tahun itu. Peristiwa na paling godang dimasoi iguaria laima tahun ini dohot peristiwa na inan. Makanya idokon tahun ini tahun gajah. Si arana pada tahun ini datangnya pasukan bergajah. Jadi sejak kapan ada penanggalan di dalam Islam? Walaupun ini bukan Muharram. Semenjak mulai endikan dong kalender Islam nang udah kakak. Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya itu. Sejak kapan itu ada? Setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Isi madai bait kalenderi nang udah. Biama peristiwa ini waktu Khalifah Umar bin Khattab mengirim banyak surat kepada jenderal pasukan kaum muslimin di lapangan medan tempur. Surat ni Khalifah Umar martupuk isi surati. Ade. Adok tolu opat. Akhirnya indai boto sahabat. Ne dia do suraton na parjolo lalu idia na parpudi arana nasibuk dole marporang. Maka diusulkanlah oleh sahabat kepada Khalifah Umar. Wahai Khalifah Umar, tolonglah kalau menulis surat dibuatkan tanggal dan tahunnya. Supaya apa? Supaya kami tahu mana suratmu yang dulu, mana surat yang belakangan. Sebagaimana raja-raja Romawi di masa itu mengirimkan surat-surat kepada utusan-utusan mereka, maka semenjak itulah Khalifah Umar mengumpulkan sahabat, diantaranya diskusilah mereka rapat dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat lain, maka disepakatilah penanggalan Islam dimulai dari sejak hijrahnya Nabi, itulah di bulan Muharram. Tapi kalau hijrahnya Nabi sendiri bukan di bulan Muharram. Andi Nabi berangkat ngin mo katu Madinah pindah Rabiul Awal. Tapi kenapa di Muharram dijadikan penanggalan Islam? Arana di bulan Muharrami madung adong niat di Nabi nawat hijrah. Di Muharrami madung marniat Nabi. Bopea pindahnya di bulan Rabiul Awal. Abu Bakar imam bersembunyi di gua Sur. Kan sampai Abu Bakar digigit oleh ular kaki di situ itu. Semenjak bulan Muharram lah Nabi punya niat, maka disepakatilah karena itu peristiwa hijrah, peristiwa besar hijrahnya kaum muslimin dari yang tidak baik kepada kebaikan, dari negeri yang tidak Islam kepada negeri yang diatur 100% dengan Islam. Itulah kota Madinah Al-Munawwarah, di mana masyarakatnya telah siap diatur dengan Al-Quran dan aturan syariat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sejarahnya. Maka lahirnya Nabi Muhammad SAW pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi atau yang kita sebut tahun gajah. Maka seperti itulah juga nantinya kelak Rasulullah SAW di kemudian hari beliau yang mulia itu wafat. Kapan Nabi Muhammad SAW wafat? Pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin dengan tahun yang berbeda. Songon dia nabinta lahir, songon ni maya meninggal. Lahir nabinta di hari Senin 12 Rabiul Awal, meninggal penabinta hari Senin 12 Rabiul Awal. Cuma tahunnya berbeda. Semua mau maingot na nang udah. Malakin na soal. Isi naman dapat pertanyaan non, tola umrohnya, jawab ma. Olo. Nah ibu to cokot gagal ko berangkat umroh. Olo. Makanya catat nang udah, iban ko catatan. Kalau tidak bawa, makanya ini ada YouTuber kita. Like, comment, dan share nanti. So bisa bilangnya muka John. Digin naron di Facebook nih Martua DLT atau di YouTube namanya Martua Dalimunte. Like, comment, share, subscribe. Nah, ima. So bisa ulakan lagi naron. Makasih ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran daripada Nabi Muhammad SAW ke dunia ini adalah dalam misi bagaimana agar agama Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Aduh ini dokon rahmatan lil alamin.
Najot jon mau begi dong kon kamu ate. Mau Islam rahmatan lil alamin. Ada dong kon rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin adalah dengan datangnya syariat Allah berupa Al-Quran, maka tercapailah dengannya segala kebaikan dan tercegahlah dengannya segala keburukan. Amen. Iman edokon Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin maksudnya adalah dengan syariat Allah yang berupa turunnya Al-Quran, maka tercapailah segala kebaikan dan tercegahlah segala keburukan. Songoni Ustaz, maka ingatlah bagaimana dulu bangsa Arab di masa kekosongan wahyu sebelum turunnya wahyu kembali, bagaimana disebut bangsa Arab itu sebagai bangsa jahiliyah. Kan soni orang ulah. Dong kon bangsa Arab bangsa jahiliyah. Harana parang ini jolma waktui amanah satak hebat nate. Bahkan dikatakan oleh para ahli sejarah, saking kacau balonnya kelakuan bangsa Arab di masa itu, sampai-sampai mereka tidak sanggup menuliskan di buku sejarah. Imarani jatna parangnya lai di zaman Majolo sebelum datangnya turun wahyu kembali yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka membunuh anak-anak perempuan hidup-hidup. Bagaimana perzinahan merajalela di masa itu, mabuk-mabukan dan berbagai macam. Kadang-kadang hanya gara-gara kalah taruhan pacuan kuda. Bisa perang bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, belasan tahun mereka berperang. Hanya gara-gara kalah taruhan. Banyak kumbui. Makanya ketika Nabi Muhammad itu datang, masyarakat Arab, baik di Makkah maupun Madinah, adalah masyarakat yang secara kondisi fisikis, secara emosional, adalah masyarakat yang sudah lelah dengan perang. Makanya ketika datang Rasulullah menawarkan kebaikan, mereka mau terima. Arana nong lo jadwalnya marporangi. Salah sotik marporang. So ini makarejunnya lain aja. Nah, itulah kondisi masyarakat Arab jahiliyah Mekah dan Madinah. Nah, begitulah. Ke tempat seperti itulah Nabi dilahirkan dan diutus. Dulu mereka mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup. Maka bersyukur kita hari ini banyak ibu-ibu perempuan saya lihat. Andai Rasulullah dulu tidak dilahirkan, nauzubillah summa nauzubillah ya. Kita tak terbayang bagaimana anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Maka nanti seorang bapak akan berkata kepada ibunya, dandani jolo umak ni si butet borute. Dandani degesi bajuan itabu si bajuna deges na baro. Rupana yoban matu tonga padang pasiran. Itonga ni padang pasiran nong igali di si lubang. Bari dokonnya matu boronya. Oh inang lima jo tutorunnya. Dungi lagi boronya itu lakonnya tutoruan. So ini metanam mangululu na jolo. Begitulah sebagian daripada buruknya perlakuan Arab jahiliyah. Bahkan dulu saking buruknya masyarakat Arab jahiliyah ini, bahkan tidak dianggap dan tidak diperhitungkan oleh dua kekuatan di masa itu. Yaitu kekuatan Persia dan Romawi. Negara adidaya, saro-saro itu sanari terson Amerika dan Inggris. Indah dianggap kalian dan adong bangsa Arab pun. Karena tidak menarik. Miskin, terbelakang, kerjanya perang terus setiap hari. Tidak dianggap. Masyarakat yang tak dianggap. Tetapi justru masyarakat yang tak dianggap itulah menjadi sebuah masyarakat yang menarik. Justru dari sana Allah memancarkan cahaya iman. Dengan apa Ustaz? Dengan Al-Quranul Karim. Maka bangsa yang dulu tidak pernah dianggap dan dikenal berubah 100% dikarenakan dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Itulah surah Al-Hasar ayat 21. Ini Quran surah Al-Hasar ayat 21. Ahmaisi ibu Nina, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin, sekiranya jikalau andai saja. Mula mar andai-andai honang udah bahasa Arab na lau anna, sekiranya. Arang sering komar andai-andai teh. Sekiranya baya sugari baya aima. Lau anna hadzal Qur'ana ala jabalin, sugari ni Allah iturunkan Al-Qur'anon
tu gunung ala jabalin, kepada sebuah bukit. Andai Quran ini Allah katakan kami turunkan kepada sebuah bukit, la ra'aitau khashi'am mutasaddiam min khasyatillah, niscaya kamu melihat gunung dan bukit itu hancur terpecah belah berkeping-keping. Aso. Kenapa? Why? Bahasa Hamian. Kenapa? Kata Allah, khashi'am mutasaddiam min khasyatillah, dikarenakan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabiyar ibotohon ng uday te nan tulang kakak mulai turunkan tu gunung yang begitu kokoh Al-Quran. Mana do gunung? Mana gunung ada? Mana manangkuk tua habo indun gitu. Barus atau si mersayang. Kan loja do kan? Kokoh sekali gunung itu, menjulang tinggi. Apalagi kita tu tangga seribu. Winang pas di pos ketolu takok namas ngono mbohe tanggay. Lalu dipilih sangin dan kan. Itulah gunung itu yang begitu kokoh menjulang tinggi. Kalau Allah turunkan Quran kepadanya, niscaya dia hancur berkeping-keping. Namang wa mineram. Kira-kira kenapa itu kalau Allah turunkan Quran kepada bukit dan gunung itu, bukit itu menjadi hancur? Karena merasa takut kepada Allah. Asomabiyaria, apa yang ditakutkan? Takut tidak bisa memuliakan Al-Quran, takut tidak bisa mengemban amanah yang berupa Al-Quranul Karim. Biar gunungi indah taroban konya Qur'ani. Sementara manusia hari ini, bagaimana kalau diturunkan Quran? Biar bin ko Qur'ani nang udah. Ya? Boy mah. Banyak orang hari ini, ketika dia dibacakan Quran, tergorak dua tete ini dam. Mah. Berarti makanya kata para ulama tafsir surah Al-Hasr ayat 21 merupakan sindiran bagi manusia yang keras hatinya, yang dia tidak mau merubah ketika membaca Al-Quran, tidak tergerak hatinya karena mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sindiran. Gunung saja mulai turunkan Quran, hancur gunungnya arane biarna. Sementara kita manusia ketika membaca Quran sedikit pun tak tergerak hati kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan dalam rangka itulah Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti itu sih. Makanya mudah-mudahan dengan diturunkannya Al-Quran ini, maka hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi berubah, hati kita menjadi bergerak. Kenapa Ustaz? Karena dulu bangsa Arab yang tidak dianggap, yang terbelakang, tidak diperhitungkan di antara dua kekuatan dunia, Romawi dan Persia, mereka berubah 100%. Disebabkan apa? Disebabkan namang rubah bangsa Arab ini udah menjadi bangsa yang diperhitungkan di mata dunia, bahkan mereka menguasai 2/3 dunia, dan mereka menjadi para khalifah di muka bumi. Dengan apa mereka menjadi bangsa yang bangkit, menjadi bangsa yang diperhitungkan dan dianggap mulia di antara kekuatan dunia itu? Mereka bangkit dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka kalau kita mau bangkit, maka kalau kita mau jaya, maka kalau kita mau sejahtera, tidak ada cara lain bagi kita selain kita bangkit dan mulia dengan Al-Quran. Polaporramu kemuliaan nanguda, maka ikutilah Quran, maka niscaya engkau akan mulia. Kalau umat ini mencari kemuliaan selain daripada Al-Quran, maka dia tidak akan menemukannya. Bahkan dia akan justru terhina. Sebagaimana umat Islam hari ini sangat terhina, dikarenakan mereka jauh daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini damu. Dari damu kondisi umat Islam sadarion. Kacau balau hari ini umat Islam. Lihat Palestina. Palestina hari ini bagaimana nasibnya? Palestina itu umat Islam apa tidak? Saudara kita tidak? Saudara, karena persaudaraan di dalam Islam itu tidak dibatasi oleh sekat wilayah. Tidak dibatasi oleh sekat wilayah. Apa batas persaudaraan di dalam Islam? Kau Muslim, kau saudaraku. Satu akidah. Walaupun berbeda warna kulit, ada kulit merah, ada kulit putih, semuanya adalah saudara. Ya kan? Tetapi kenapa kaum muslimin hari ini terhina dan terpuruk di mana-mana? Seperti kata Rasulullah, umat Islam di akhir zaman taubahnya seperti makanan yang diperebutkan di atas meja makan. Marsirad walak kafiri. God menghabisi kita. Karena Allah karuniakan
negeri-negeri kaum muslimin kaya dengan sumber daya alam. Tapi bagaimana dengan rakyatnya hari ini? Miskin. Mana minyaknya, mana emasnya, mana tambangnya. Bahkan hari ini nasib kita mengenaskan. Sudahlah mencari lapangan pekerjaan sulit. Biaya pendidikan mahal, kesehatan mahal, biaya hidup mahal, sembako mahal. Bahkan semua serba dipajakin hari ini. Bahkan ke depan sudah dirancang di tahun 2025, siapa yang membangun rumah dan memperbaiki rumah akan dikenakan pajak 2,4%. Gogoy, media menggosip saja. Itulah dia. Ini nasib kita. Maka jangan diam atas nasib negeri ini. Karena kelak yang akan merasakannya adalah anak cucu kita. Nah, itulah dia. Inilah nasib umat Islam. Bahkan sekedar untuk memakai kerudung pun hari ini sulit rasanya. Sudah lihat kemarin nasib Paskibraka. Ya kan? Bagaimana penggerak bendera Paskibraka dilarang memakai kerudung. Nah, itu coba dilihat. Tambah lagi kemarin ada tamu yang datang seolah-olah umat Islam ini dihinakan. Azan diganti dengan running text. Di Masjid Istiqlal dibacakan Quran dan Injil bersama-sama. Bahkan diciumnya pula kepala siapa itu. Nah, coba bayangkan itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan lakum dinukum walidin. Islam bukan tidak toleransi, Islam toleransi. Toleransi di dalam Islam adalah lakum dinukum walidin. Bagimu agamamu dan bagiku agama. Ini itu jelas. Bagaimana toleransi di dalam Islam? Dengan membiarkan pemeluk agama lain mengamalkan syariatnya tanpa perlu kita ikut-ikutan ataupun mengucapkan selamat kepada mereka. Itulah toleransi di dalam Islam. Membiarkan agama lain melakukan ajaran agamanya tanpa kita ikut dan mengucapkan selamat. Biarkan saja. Itulah toleransi. Nah, justru apa yang dilakukan? Kalau ada orang kafir yang datang kepada kita, apa yang harus dilakukan? Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Seharusnya imam Masjid Istiqlal itu melakukan apa? Mendakwahi tamu yang datang tadi. Dengan menyerukan dia agar mau masuk Islam. Sebagaimana dulu Rasulullah menulis surat kepada Raja Persia dan Raja Romawi. Apa kata Rasulullah? Wahai Raja Romawi, masuk Islamlah engkau, maka engkau akan selamat bersama dengan orang-orang yang ada di belakangmu. Tapi kalau tidak, maka Rasulullah mengancam dengan azab neraka. Begitu seharusnya. Bukan malah memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan di dalam Quran ya bahwasanya karakter dari orang beriman itu adalah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Keras tegas terhadap orang-orang kafir dan berlemah lembut terhadap sesama muslim. Hari ini kita lihat terbalik. Justru keras terhadap umat Islam, berlemah lembut terhadap orang kafir. Makanya ada orang yang kita lihat jaga gereja, ada yang ikut sholawatan di gereja, macam-macam. Ini berusaha mencampur adukkan antara yang hak dan batil, dan inilah yang disebut dengan namanya paham sinkretisme. Apa itu sinkretisme, Ustaz? Paham yang mencampur adukkan ajaran semua agama. Campur-campuri agama. Buat tiendo, dicampuri itu. Itu namanya paham sinkretisme, mencampur-campur agama. Biar menteng raso ibacaun Injil, ibacaun buse Quran. Ibakasan lima sojit buse. Ini apa? Ini penghinaan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pendangkalan akidah kaum muslimin. Makanya dalam Islam tidak ada yang namanya sinkretisme, pluralisme, liberalisme, kapitalisme, ateisme. Itu tidak ada. Ustaz nih pardukoni Ustaz. Pluralisme itu adalah paham yang menganggap semua agama benar. Sarupu di sudi agama yang benar dinya. Kira-kira dia ada yang mudah. Setuju doh. Semua agama benar ninya. Bongo na semua do agama benar. Kaya man yung sa baribaan? Kan semua ni do. Bolo, asli pison ko. Bolo, manibo orang maho. Tapi semua agama benar. Patola boboru mikehet bayuan. Nah, Islam mengakui pluralitas, tetapi tidak mengakui yang namanya pluralisme. Islam mengakui perbedaan, tetapi tidak mengakui yang namanya bahwa semua agama sama. Itulah paham pluralisme tadi. Ada pula namanya paham sekularisme. Apa itu sekularisme? Paham yang memisahkan agama dari kehidupan dunia. Bahasa Arabnya fasluddin anil hayah.
Artinya apa? Ketika dia berdagang tidak hadir Tuhan di sana. Kapan dia punya Tuhan? Ketika berada di masjid. Sime Tuhan. Artinya berdagangnya nang si Tuhan. Bahkan kata dia jangan bawa-bawa agama. On namar jagal donison. Nang son urusan ni Tuhannya. Manipu aku mengurangi timbangan urusan musimnya. Itu namanya sekularis. Sekularisme. Memisahkan antara agama dan kehidupan dunia. Padahal Islam mengatur segalanya. Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bukankah kehidupan di dunia ini adalah dalam rangka menuju ke akhirat? Nah, oleh karena itu, jaga akidah daripada keluarga kita. Hati-hati sekarang. Hati-hati, karena mereka juga sudah mulai masuk ke pendidikan sekolah. Paham-paham seperti ini bisa merusak akidah kaum muslimin. Nasaru pada boy maksud agamainnya. Bayam penapaikan mengajarkan napa de dunia. Padahal Allah mengatakan innad dina indallahil Islam wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Itu harus tegas. Dalam perkara akidah umat Islam harus tegas. Itu tidak boleh main-main. Karena memang begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan. Oleh karena itu, dalam misi itulah Rasulullah diutus ke dunia ini agar di hari Maulid ini seluruh umat manusia mendapatkan rahmat dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Coba kita bayangkan kalau Rasulullah tidak hadir ke dunia ini. Dulu di zaman jahiliyah ada satu orang memiliki istri 10. Ada yang istrinya 20. Ada yang 50. Maka Islam mengatur. Jadi poligami itu sudah ada sebelum Islam itu datang. Najolo sebelum Islam turun, nadung bahat dodo barunya lain zaman Najolo. Maka setelah Islam datang, Islam membatasi supaya perempuan-perempuan ini tidak terzalimi. Maka Islam menurunkan ayat. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa waruba. Maka nikahilah olehmu perempuan itu 2, 3 atau 4. Fa in hibtum alla ta'dilu fawaidah. Maka kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka cukuplah satu saja. Bukan Islam tidak adil. Dewa itu dia, Islam itu tidak adil. Masa boleh menikah lebih daripada 4? Jauh sebelum Islam datang sudah ada itu. Tapi setelah Islam datang diatur. Jadi Islam, syariat daripada Allah ini datang ke dunia ini untuk mengatur manusia. Bukan untuk membatasi, tidak. Tapi mengatur. Asyakon diatur. Asal terjadi kekacauan. Coba ibu bayangkan kalau misalnya perjinaan merajalela. Apa yang terjadi? Maka rusaklah nasab manusia. Dan jelas bini dia ayah, dia anak, dia makna. Kalau tidak jelas nasab, bagaimana hukum waris mewarisi? Nanti anak itu mewarisi siapa? Siapa ahli warisnya? Dia mewarisi dari siapa? Siapa yang jadi walinya? Maka rusaklah nasab manusia. Maka Islam mengatur. Islam bukan tidak membolehkan, boleh. Tetapi diatur di dalam Islam melalui jalan yang berupa namanya pernikahan. Itulah yang dimaksud menjadi rahmatan lil alamin. Dengan datangnya Islam tercapai segala kebaikan dan tercegah daripadanya segala keburukan. Itulah makanya kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah tidak hanya menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan. Kan sini dong. Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan manusia. Bahkan Allah menciptakan seluruh yang bernama makhluk hidup. Bahkan tidak sampai di situ. Allah juga menciptakan yang namanya alam yakin demui? Betul dah. Biasa nang go yakin iba natataatan di balungan. Nara bebaturan na meninggalkan salat. Mula yakin iba akhirat. Yakin demui. Bahkan na mangulu pita tungkin na dung mati ta. Yakin dong mudah-mudah bahwa ketika manusia ini mati sudah dimakan cacing tanah menjadi tulang belulang, bahwa Allah Maha Kuasa menghidupkan kita kembali. Yakin. Karena ada orang hari ini tidak yakin itu. Ada. Kata dia tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemarin lagi viral di media sosial. Namanya Guru Gembul. Kata dia,
Dia nggak yakin keberadaan Tuhan. Adanya alam semesta dan kehidupan ini tidak membuktikan keberadaan Sang Pencipta, kata dia. Kenapa? Karena tidak terbukti secara ilmiah. Jadi kena ilmiah mah baru yakinnya. Anggona ilmiah, nah yakinnya. Bagaimana mau mengilmiahkan? Karena ilmiah itu, metode penelitian, metode ilmiah itu hanya bisa membuktikan yang bersifat fisik. Nah, adong fisik nah bisa dibuktikan. Sementara Allah tidak punya fisik seperti kita. Tetapi bukan berarti keberadaan Allah yang tidak fisik itu tidak bisa dibuktikan secara logika dan akal sehat atau secara bahasa lainnya rasional. Nah, apakah kalau Allah tak nampak, tak bisa dibuktikan secara ilmiah lalu Allah tidak ada atau Sang Pencipta itu tidak ada? Karena dong buktinya secara ilmiah nih. Bagaimana itu menjawab itu? Mana bukti ilmiahnya? Mana hasil penelitiannya? Aku nak dong hasil penelitian nah baru yakinnya. Angona sodong do penelitian nanya gabus dunia. Nah, maka itu bisa dibuktikan dengan rasional, dengan akal sehat. Gampang membuktikannya. Nah, caranya bagaimana Ustaz? Gampang. Contoh, ini apa namanya? Mikrofon. Ya kan? Adanya mikrofon, walaupun kita tak nampak yang ini, adanya mikrofon membuktikan bahwasanya ada yang membuat mikrofon. Mana yang buat mikrofon? Nampak? Nah, tidak kan? Tapi ada nggak yang buat? Ada. Begitulah keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tak nampak oleh mata, tapi dengan keberadaan kita dan keberadaan alam semesta menunjukkan bahwasanya ada Sang Pencipta. Mungkin dehene ramo dong HP narong na membuat HP. Nah, mungkin kan ada meja, ditanya oleh ibu, Ustaz, bagus mejanya, bagus alas mejanya. Iya, bagus. Siapa yang membuat alas meja itu, Ustaz? Saya bilang nggak ada. Kira-kira yakin nggak ibu? Nggak yakin. Nah, oleh karena itu kita harus menjadi muslim yang cerdas, muslim yang beriman, muslim yang hakul yakin. Bagaimana muslim yang hakul yakin? Muslim yang mampu membuktikan keberadaan Sang Pencipta baik secara dalil akli maupun nakli. Makanya Islam punya dua dalil, ada dalil akli, dalil nakli. Terhadap yang bisa diindra kita gunakan akal. Terhadap yang tak bisa digunakan akal maka kita gunakan wahyu. Apa yang tak bisa dibuktikan dengan menggunakan akal? Sorga, neraka. Biar ada membukti nih. Hari berbangkit, hari hisab, alam kubur, pahala, dosa. Kan semua itu tak berbentuk fisik. Bagaimana cara membuktikannya? Melalui wahyu berupa Al-Quranul Karim. Ini dia membuktikannya. Indombo ayatnya Allah ini sampeon. Buatan ni si Muhammad deh ini ya. Kira-kira biar ada jawab mulu nanguna. Arong nama nudu Quran itu buatan Muhammad. Quran itu kan buatan Muhammad. Karena Muhammad berbahasa Arab. Bukankah Quran itu bahasa Arab? Berarti Quran buatan Muhammad. Bagaimana kira-kira? Nggak mungkin Muhammad yang membuat Quran. Kenapa? Karena Muhammad adalah Nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ima da seben Tuhan Nabi Muhammad Nabi bisa membaca dan menulis. Asulang adong tuduhan nialak-alak nakabir itu kinai bahwasanya Quran itu adalah buatan Muhammad. Yang kedua, walaupun Quran itu berbahasa Arab, walaupun Nabi Muhammad orang Arab yang berbahasa Arab, tetapi bahasa Arabnya Al-Quran tidak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Dia mah bo perap bahasa Arab te indah sarupoi. Apalagi yang mengerti bahasa Arab. Arana mengerti maalai bahasa Arab Abu Jahal, Abu Lahab makana goyak orangnya lain mengira Quran ni. Arana betulnya lain mi. Unang gue buat ni Muhammad tuan. Karena mereka paham, itu bukan buatan manusia. Nah, itulah dia. Maka kita hari ini harus beriman dengan hakul yakin 100%. Oleh karena itu jagalah akidah anak keturunan kita dari paham-paham yang merusak seperti tadi sinkretisme yang mencampur adukkan pemahaman semua agama. Campur-campuri agama. Apalagi pluralisme, menganggap semua agama benar. Apalagi sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Apalagi kapitalisme. Kapitalisme itu paham siapa pemilik modal dialah yang berkuasa. Itulah yang terjadi hari ini. Aduh ngepengmu gunung emas pebi si tabusiho. Dia macarana nang undang-undang nadok hana akun izin undang-undangnya bayar DPR. Do nepeng pataru piga kopi rakepi. Ben kalai mi undang-undang le.
Gimana terjadi di Indonesia? Makanya negeri Indonesia ini kaya raya subur makmur, ada emas, ada laut, ada gas. Arab nyak saja mena adong naung sina miskin rakyatnya. Indonesia emas punya, laut punya, bahkan batu dan tongkat pun bisa tumbuh jadi tanaman. Ah itu dia. Di mana salahnya? Ya karena kita tidak diatur dengan Al-Quran. Penjajah memang sudah pergi, tetapi undang-undangnya masih dipakai sampai hari ini. Itulah dia. Itulah dia. Maka dulu kaum muslimin selama ribuan tahun lamanya tidak pernah diatur mereka kecuali dengan Al-Quran dan hadis. Sampai pada tanggal 3 Maret tahun 1924, maka runtuhlah kekuasaan kaum muslimin, runtuhlah pemimpin kaum muslimin seluruh dunia. Maka semenjak itu kaum muslimin tidak lagi punya pemimpin untuk seluruh dunia. Yang datang kemarin ke Jakarta di Istiqlal itu adalah pemimpin dari satu agama. Pemimpin dari dialah pemimpin dari semua satu agama di dunia ini. Ima pemimpinnya lagi. Hamui dia pemimpinmu. Tidak ada. Yang ada hanya Muslim Indonesia ada pemimpinnya. Muslim Pakistan ada pemimpinnya. Muslim Malaysia asing pemimpinnya. Nah, itulah kaum muslimin hari ini. Nabinya sama. Kiblatnya sama. Kitabnya sama. Tinggal satu yang belum sama. Pemimpinnya tidak sama. Mana pemimpin kaum muslimin? Itulah khalifah yang dulu. Al-Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan selama 1000 sekian tahun kaum muslimin selalu punya pemimpin. Itulah namanya khalifah. Ini ada pemimpin kaum muslimin, khalifah. Sekarang sudah tak ada. Kenapa? Sudah diruntuhkan pada tanggal 3 Maret tahun 1924 di Turki terakhir, kekhilafan Turki Utsmani. Oleh siapa? Oleh seorang laki-laki yang bernama Mustafa Kemal. Seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Maka semenjak dia memimpin, diusirlah Khalifah Sultan Abdul Majid yang kedua. Kemudian dihapuslah bahasa Arab. Ditukarlah azan dengan bahasa Turki. Ditukarlah pakaian wanita dengan pakaian ala-ala kebarat.